Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Depi Setiawan STMT sebagai dosen pengampu di mata kuliah Teknik Penulisan Laporan dan Presentasi. Nama saya Muhammad Haikal Kapka dengan NPM 222011903. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis jembatan Citarum Lama dengan metode. Bab 1 mengenai latar belakang. Jembatan adalah salah satu akses untuk menghubungkan dua lokasi atau dua titik yang terpisah sehingga ada akses jalan khususnya untuk kendaraan dan setiap makhluk hidup yang ingin melewati suatu jalan yang terpisah. Di sini jembatan memiliki peranan penting untuk menopang setiap kegiatan dari berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga lainnya. Dalam sebuah jembatan ada bangunan bawah jembatan atau disebut dengan metode abutment. Nah, abutment itu adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan. Berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup, angin, kendaraan, dan lain-lain. Dan ada pun beban mati, yaitu beban belajar, dan lain-lain pada jembatan. Abutment mencakup beberapa aspek mulai dari trotoar, lantai kendaraan, belok utama atau ikatan melintang, balok gelagar, ikatan pengaku yaitu ikatan angin, ikatan rem, ikatan tumpukan, dan perletakan rel. Pada pembangunan jembatan jalan raya dengan bentang pendek sebaiknya digunakan konstruksi beton bertulang. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi jembatan Citarum Lama. Yang kedua, metode pembuatan abutment pada jembatan Citarum Lama. Batasan masalah agar tidak melebar. Yang pertama, tahap proses perencanaan jembatan. Yang kedua, tahapan-tahapan jembatan menggunakan metode abutment. Adapun manfaat penelitian yang saya buat, yang pertama meninjau metode-metode hasil dari perencanaan jembatan Lama Citarum. Yang kedua, memberikan pengetahuan terkait perencanaan serta metode pelaksanaan pada jembatan Lama Citarum. Dan yang ketiga, memberikan informasi mengenai metode yang dilaksanakan pada jembatan. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah membagi kerangka masalah dalam beberapa bagian dengan maksud agar masalah yang dibahas menjadi jelas dan mudah dipahami. Pada bab pertama, pendahuluan yang isinya merupakan pengantar dan petunjuk serta gambaran secara garis besar tentang masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, tematika penulisan, dan manfaat penelitian. Bab kedua yaitu teori dasar yang isinya merupakan prinsip dasar yang terdiri dari penjelasan dan gambaran dalam penelitian ini. Bab 3 yaitu metodologi penelitian yang di dalamnya terdiri dari metode penelitian, studi pustaka, tinjauan lapangan atau lokasi penelitian dan pengolahan data. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Jembatan adalah bagian dari lalu lintas yang menghubungkan dua daerah atau tempat yang terpisah ataupun untuk melewatkan lalu lintas. Keberadaannya sangat penting karena untuk menghubungkan ruas jalan yang terpisah tersebut yang dipisahkan oleh sungai, lembah, gorong-gorong, dan lain-lainnya. Landasan dan pondasi jembatan. Menurut buku saku petunjuk konstruksi jembatan 2020, landasan adalah suatu bagian ujung dari suatu bangunan atas jembatan yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas ke bangunan bawah sekaligus menjadi tumpuan bangunan atas di atas bangunan bawah. Abutment. Tipe jenis jembatan yang sekarang sering dipergunakan ialah abutment yang terbuat dari beton bertulang. Contoh abutment dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di gambar tersebut ada beberapa bagian yang memang harus diketahui. Yang pertama, dudukan girder PSS, korbel, konsol arah Y, tiang pancang, dudukan girder konvensional, korbel, dan konsol arah X. Pilar jembatan. Dari segi jenis, pilar dibuat dari beton bertulang minimal mutu sedang. Apabila pilar jembatan ditempatkan di sungai, maka pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah memilih bentuk pilar yang sekecil mungkin mempengaruhi arus air sungai, terutama pada waktu banjir.
Lanjut kepada bab 3 mengenai metode penelitian. Metode analisis yang dilakukan pada tahapan pembuatan outline ini menggunakan data berdasarkan analisis visual dan observasi tidak terstruktur yang dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi keadaan jembatan sekarang melalui analisis visual. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa hasil dari tinjauan visual tersebut dengan sedemikian rupa untuk mendapat kesimpulan akhir kondisi pada tiap jembatan. Studi pustaka. Tahap studi pustaka ini terbuat dari hasil analisis visual melalui gambar juga kondisi keadaan jembatan sekarang. Dalam proses pembuatan tahap studi pustaka ini dibantu dengan referensi baik dari tulisan-tulisan, internet, buku panduan, dan lain-lain. Ini lokasi dari analisis yang saya buat, yaitu Citarum Lama, lebih tepatnya di Jalan Raya Bandung, arah Bandung. Visual. Data ini merupakan data yang didapat dari hasil analisa melalui gambar lokasi yang akan dilihat perencanaannya melalui pengamatan. Pada pengamatan ini, data visual yang digunakan. Nah, untuk tahapan ini juga merupakan tahapan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan kondisi jembatan Citarum Lama sekarang. Data tersebut diambil dari hasil sebagai berikut. Salah satunya data visual tadi. Metode pengolahan. Data pengolahan data untuk pemeriksaan pada sebuah jembatan lama. Pengolahan data dan juga analisis gambar visual dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi jembatan, mengetahui bagaimana perencanaan struktur abutmen pada jembatan, serta menghasilkan hasil akhir dari proses pembangunan suatu jembatan yang telah dianalisis melalui data visual. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.